Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Maharani, nomor absen 32, dan dua rekan saya yaitu Yunita Putri, nomor absen 33, dan Dayusri, nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan dalam metode simplex dan menghasilkan solusi dari permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan metode simplex. Nah, metode adalah suatu prosedur matematis berulang yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi, metode simplex adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal suatu model program linier dengan menggunakan prinsip iterasi. Iterasi atau pengulangan perhitungan dilakukan sampai diperolehnya solusi optimal. Pada setiap langkah iterasi diperoleh solusi yang visible, yang jika dihubungkan pada metode grafik, solusi tersebut merupakan titik-titik perpotongan persamaan kendala pada daerah solusi visible, tapi yang bukan solusi optimal. Nah, solusi optimal akan diperoleh pada akhir iterasinya. Jadi, dapat disimpulkan, metode simplex adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel yang lebih dari 2 variabel. Sebelum melakukan perhitungan iteratif untuk menentukan solusi optimal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk umum linear programming ke dalam bentuk baku simplex terlebih dahulu. Bentuk baku dalam metode simplex tidak hanya mengubah persamaan kendala ke dalam bentuk sama dengan, tetapi juga setiap fungsi kendala harus diwakili oleh satu variabel basis awal. Nah, basis awal menunjukkan kondisi sebelum ada aktivitas yang dilakukan dan variabel keputusan masih bernilai 0. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar, yaitu yang pertama, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Dan yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan sama dengan dalam bentuk umum ditambahkan satu variabel buatan atau artificial variable. Baik, di sini ada tahapan penyelesaian metode simplex di mana penyelesaian masalah linear programming biasanya dilakukan melalui perhitungan iterasi dengan menggunakan tabel. Jadi tabel yang dibuat berdasarkan model baku matematika yang dinamakan tabel awal simplex. Nah, di mana selanjutnya dilakukan perhitungan iterasi, di mana tahap-tahap yang ada yaitu yang pertama membuat bentuk baku model matematik. Yang selanjutnya membuat tabel awal simplex berdasarkan bentuk baku yang sudah ada. Yang selanjutnya memeriksa kelayakan tabel awal dengan melihat nilai kanan. Bila ada yang bernilai negatif, maka tidak layak diselesaikan. Jadi cara menentukan kolom pivot adalah bila fungsi tujuannya maksimisasi, maka pilih kolom dengan nilai terbesar. Nah, selanjutnya bila fungsi tujuannya minimalisasi, maka pilih kolom dengan nilai positif terkecil. Selanjutnya bila nilai-nilai tersebut jumlahnya lebih dari 1, maka pilih sembarang. Jadi bila kolom pivot ditarik ke atas, maka akan ditemukan variabel keluar, dimana yang pertama menentukan baris pivot dengan melihat hasil bagi nilai dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian. Jadi pilih yang mempunyai nilai bagi terkecil. Bila baris pivot ditarik ke kiri, maka akan diperoleh variabel keluar, dimana yaitu menentukan baris pivot dengan melihat hasil bagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian. Pilih yang mempunyai nilai bagi terkecil. Bila baris pivot ditarik ke kiri, maka akan diperoleh variabel keluar. Yang kedua, menentukan elemen pivot dengan mencari perpotongan kolom pivot dan baris pivot.
Yang selanjutnya, lakukan perhitungan-perhitungan untuk membuat iterasi selanjutnya. Selanjutnya, memeriksa keoptimalan dengan melihat nilai koefisien fungsi tujuan, di mana bila maksimisasi maka nilai solusi sudah positif atau nol, dan jika bila minimisasi maka nilai solusi sudah negatif atau nol. Baik, untuk selanjutnya itu ada contoh kasus dari metode simplex, di mana perusahaan sepatu memproduksi dua produk, yaitu pants dan converse dengan bahan terbatas yaitu 24 meter per harinya, di mana untuk produk pants itu akan menghabiskan sebanyak 2 meter per produknya, sementara converse itu akan menghabiskan 3 meter per produknya, di mana selisih kuantitas converse dan pants yaitu maksimal 1 satuan, serta penjualan converse tidak lebih dari 3 satuan. Keuntungan per produknya yaitu pants sebanyak 30.000 dan converse yaitu 50.000. Nah, manajemen ingin menentukan jumlah produksi mingguan untuk memaksimalkan total keuntungan dengan asumsi penjualan sama dengan produksi. Nah, untuk permasalahan ini kita akan masukkan ke rumus terlebih dahulu nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi. Setelah dimasukkan ke dalam rumus fungsi, terbentuklah rumus sebagai berikut, yaitu Z atau kita sebut di sini yaitu keuntungan, yaitu 30x1 atau pants dan 50x2 atau converse, dimana fungsi kendalanya yaitu 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24, yang artinya produk pants itu menghabiskan 2 meter bahan baku dan produk converse menghabiskan 3 meter dari bahan baku, di mana bahan bakunya itu adalah 24 meter per hari, sehingga produksinya tidak boleh melebihi 24 meter per harinya. Sementara dalam jumlah produksi itu mereka tidak boleh selisih lebih dari 1 satuan. Nah, dalam metode simplex kita harus mengubah terlebih dahulu fungsi tujuannya menjadi, dimana rumus ini akan kita ubah ke ruas kiri, yang dimana nanti hasilnya itu ada di Z min 30x1 min 50x2, dan ini juga dilakukan di fungsi kendalanya, dimana semuanya akan kita bawa ke ruas kanan, yang hasilnya itu 2x1 plus 3x2 sama dengan 24. Nah, S1 ini kita asumsikan sebagai nilai di antara 2x1 dan 3x1 ini, dimana agar hasilnya nanti sama dengan 24. Sama seperti sebelumnya, itu di fungsi kendala x2 min x1 kurang dari sama dengan 1, kita ubah menjadi x1 plus x2 sama dengan 1, kita tambahkan s2 sebagai nilai tengah untuk mengasumsikan bagaimana x1 ditambah x2 menghasilkan sama dengan 1. Nah, kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel, di mana Z tadi atau keuntungan, di mana nilai Z-nya itu 1, lalu X1-nya itu min 30, X2-nya min 50, tidak ada S1 dan tidak ada S2-nya. Kemudian untuk S1-nya itu juga kita masukkan, di mana Z-nya itu tidak ada, X1-nya itu tadi 2, X2-nya itu tadi 3, S1-nya 1, dan S2-nya tidak ada. Dan yang kedua itu di S2-nya atau selisih produksinya itu Z-nya 0, X1-nya itu min 1, X2-nya itu 1, S1-nya itu 0, dan S2-nya itu 0. Lalu kita mencari ruas kanannya,
dimana itu tadi sama dengannya, dimana tadi di keuntungan itu sama dengan 0, lalu di jumlah produksi itu 24, dan di S2 itu tadi sama dengan 1 atau selisihnya. Nah, lalu kita akan mencari titik pivotnya, dimana pertama kita cari dulu di baris ini nilai yang paling kecil, dimana di sini nilai paling kecilnya adalah min 50. Lalu kita blok di sini, lalu kita juga cari nilai terendahnya itu ada di 1, nilai tengahnya itu ada di 1, jadi lihat titik pivotnya itu ada di sini di 1. Nah, lalu kita lihat di ruasnya ini dia belum sempurna atau belum pas hitungannya karena masih ada minnya. Jadi untuk menghilangkan min itu kita akan menggunakan perhitungan seperti di bawah ini. Dimana itu 1 sama dengan 1 dikurang min 50 dari sini dikali 0 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian di sini min 30 dikurang min 50 kali min 1 per 1 sama dengan min 80. Lalu 0 itu sama dengan 0 min dalam kurung min 50 kali 0 per 1 sama dengan 0. Nah, lalu hasilnya tadi kita masukkan kembali ke dalam tabel dan kita cari lagi titik pivotnya. Nah, jika diketahui bahwa nilai-nilainya itu masih ada minnya, jadi kita akan lakukan perhitungan ulang sampai nilai-nilainya itu tidak ada yang min. Nah, kemudian ketika sudah selesai, beginilah nanti tampilannya, dimana kita bisa lihat dari ruas kanan, nilai-nilai yang diambil adalah dari ruas kanannya. Nah, perhitungan selanjutnya adalah di X1 atau pens itu 4,2 kita bulatkan ke bawah menjadi 4, atau produksinya itu 4 unit per harinya dikali dalam 1 minggu itu kita ibaratkan 5 hari kerja. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 unit. Jadi untuk produksi sepatu pants itu sebanyak 20 unit per minggunya. Sama halnya juga untuk unit kedua atau converse, dimana tadi nilai ruas kanannya itu ada di 5,2 atau kita bulatkan ke bawah menjadi 5 dikali 5 hari kerja yaitu 20 unit. Jadi produksi untuk produk converse itu sebanyak 25 unit per minggunya. Nah, lalu bagaimana dengan keuntungannya? Itu kita masukkan jumlah keuntungannya yaitu 30.000 dikali X1 dan 50.000 dikali X2, dimana 30.000 tadi untuk pants atau sebanyak 20 unit per minggunya, dan juga ditambah 50.000 ditambah 25 atau jumlah keuntungan produk converse dikalikan unit produksinya per minggunya, dimana itu hasilnya untuk pants itu sebanyak 620 ditambah dari converse yaitu 1.250.775, yang dimana nanti untuk keuntungan per minggunya itu ada di 1.851.385.000. Baik, sekian dari penjelasan materi kami pada kesempatan kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan terima kasih telah menyaksikan.